janji. Benarlah kesaksian Tuhan, hikmat bagi orang sederhana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah sabda karena Romo ada kegiatan di luar kota dan tidak ada Romo pengganti. Hari ini kita memasuki Sabtu biasa pekan pertama Prapaskah. Dalam bacaan pertama, orang Israel diingatkan bahwa kesetiaan kepada Allah tidak berhenti pada ketaatan menjalankan hukum, melainkan terwujud dalam cara hidup sebagai umat pilihannya. Bacaan Injil hari ini mengungkapkan khotbah Yesus di bukit tentang ajakan kepada para muridnya agar dalam kehidupan ini mempunyai semangat kasih. Kita sebagai minta untuk mengasihi siapapun, baik yang berbuat baik pada kita maupun yang telah menyakiti kita, seperti halnya Allah memberikan matahari dan hujan bagi orang baik maupun orang jahat. Ada dua unsur yang dimohonkan oleh umat kita. Yang pertama, unsur dari Ibu Maria Immaculata, unsur syukur atas ulang tahun ke-74 Ibu Veronica Wahyuni Murbaningsih. Semoga Ibu Wahyuni diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Unsur kedua dimohon oleh Bapak Joko Supriyanto, wilayah Bangarjo, mendoakan Bapak Projo Pangarso 50 tahun dipanggil Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak, mengakui segala kesalahan kita, agar kita semakin pantas menjadi tempat kehadiran Allah sendiri. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu kami mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan telah mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi teladan untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan menyalibkan-Mu. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu agar kami mampu mengasihi dan mendoakan mereka yang memusuhi kami. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam pagi ini kami beri judul Allah adalah kasih. Salah satu ciri utama umat beriman adalah mengasihi sesama. Dalam bacaan pertama, umat Israel diingatkan bahwa kesetiaan kepada Allah tidak berhenti pada ketaatan menjalankan hukum, melainkan terwujud dalam cara hidup sebagai umat pilihannya. Kesetiaan itu menemukan kepenuhannya dalam Injil hari ini. Ketika Yesus mengajak para murid melampaui hukum, mata ganti mata, dan masuk ke dalam kasih yang sempurna, mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang berbuat jahat. Kasih semacam ini bukan kasih yang bersyarat, melainkan kasih yang meneladani kasih Allah sendiri, yang mengasihi tanpa membeda-bedakan. Yesus dengan tegas berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Sabda ini menyentil hati dan menggugah kesadaran kita. Aktif dalam pelayanan, rajin ke gereja, dan tekun berdoa tidaklah berarti apa-apa jika tidak disertai kasih. Inilah yang dikehendaki Tuhan dari umatnya, bukan sekedar ketaatan lahiriah, melainkan hati yang mampu mengampuni dan menolong tanpa pandang bulu, sebagaimana Yesus sendiri telah meneladankannya. Apakah suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pernah mendengarkan ungkapan Deus Caritas Est? Deus Caritas Est berarti Allah adalah kasih. Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih, bukan membalas dengan dendam dan penghukum yang kejam. Di tengah aneka penderitaan dan kekerasan zaman ini, gereja tetap mewartakan Allah adalah kasih. Kasih terhadap Allah terkait dengan kasih kepada sesama. Sesama itu universal, siapa saja, melampaui batas-batas etnis, agama, budaya, negara, dan golongan. Mengasihi sesama merupakan jalan menjumpai Allah. Mengasihi sesama merupakan jalan menjumpai Allah. Mengampuni orang yang telah melukai dan menyakiti kita juga merupakan jalan menjumpai Allah. Dalam salib ada kasih dan pengampunan. Di atas kayu salib Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada sebuah cerita sebagai contoh untuk kita refleksikan bersama. Suatu ketika seorang ibu yang dikenal sering bermuka masam, tanpa senyum, dan cenderung menutup diri terhadap para tetangganya mengalami duka cita karena kehilangan suaminya. Namun sikap ibu tersebut tidak berubah. Ia bersifat dingin, bahkan ada salam dari beberapa tetangga yang tidak digubrisnya. Dalam situasi yang sulit itu, ia hanya meminta bantuan umat Katolik untuk mengadakan ibadah arwah. Seorang sukarelawan pun datang memimpin doa rosario dan beberapa warga berinisiatif menghubungi pengurus lingkungan untuk membantu. Sikap orang-orang yang berhati baik ini menjadi teladan nyata. Serupa dengan orang Samaria yang murah hati, kasih sejati seringkali diuji justru ketika tidak ada penghargaan, ucapan terima kasih, atau balasan yang menyenangkan. Namun disitulah iman menemukan daya kekuatannya ketika kita memilih mengasihi, bukan karena sikap orang lain, melainkan karena kita ingin setia pada kehendak Allah. Kita diharapkan bisa memberikan pengampunan. Terkait dengan pengampunan, Paus Fransiskus pernah mengungkapkan, pengampunan adalah penting untuk kesehatan emosional kita dan kelangsungan hidup spiritual. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi suatu teater konflik dan benteng keluhan. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit,
Mempertahankan luka hati adalah tindakan merusak diri sendiri. Itulah sebabnya keluarga harus menjadi tempat kehidupan dan bukan tempat kematian. Pengampunan membawa sukacita, pengampunan membawa penyembuhan. Maka dalam kehidupan sehari-hari, beraneka kita mengasihi mereka yang sulit kita kasih. Kita ingin sejenak merasakan sabda Tuhan. Hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Saya tidak patut, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber hidup, Engkau telah membahagiakan kami melalui ibadah sabda pagi ini. Mampukanlah kami untuk berani mengasihi sesama dengan tulus sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih suster, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih atas kebersamaan dalam ibadah sabda pagi ini. Mohon maaf apabila saya dalam membawakan dan memimpin banyak kesalahan dan kekurangan. Malah kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah menguatkan, mendampingi dan memberkati semua yang hadir dalam ibadah sabda pagi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi dengan membawa damai dan kasih Tuhan. Amin.
Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam